Saking pundi? Saking Limoro, Gus. Limoro pundi? Delok pasar sapi lho. Pasar sapi nganu ngidul lho. Ngidul. Nggih. Sinten asmine, Bu? Kula Yuli, Pak. Bu Yuli. Lek niki? Bu Semi. Bu Semi. Semi. Lek niki? Randy. Iki sintene jenengan? Yukani. Bukan. Lek niki? Yukani. Masya Allah. Awake jan menyenangkan. Niki mun bolak-balik jane ajeng disuwun tiyang. Tapi sampean pertahankan. Nggih, mungkin pas bapak mboten nenten kula sangkai napa ngedol anak. Mungkin kan teng niku lho Gus teng Lodaya perempatan. Bawa karaoke itu di situ sama anak-anak. Kapan tempat tinggalnya di mana? Di situ. Ada rumahnya? Di Moro, tapi kalau malam jam 10 saya pulang. Oh. Jam 10. Terus nyewa sepeda motor wonten dulu, Pak. 30.000 sehari. Dapat wirawiri. Wirawiri ngamen. Lodaya nggih. Oh, ngamen. Nggih. Nggak apa-apa, yang penting halal ya. Saya malah bangga kalau ada orang yang kerja keras itu, apapun pekerjaannya, yang penting halal. Lek panjenengan Ibu? Kula nggih sami rencana niki, tapi kula teng griya tasik laundry, Pak. Soalnya kula kan gadah yoga alit to, tasikan. Tasik kelas 1. Terus mboten kenging ditinggal sama pundi. Niki wau kalih. Sinten niku ya adik kula. Kula titip nih terus kula mriki kalih niki wae. Damel-damel teng Lodaya niku. Kok sakit mriki? Kata saking pundi? Ndek wingi kan ngeten to, Gus. Teng alun-alun kan kula ngamen teng Lodaya. Nah, terus dalu jam sedoso kula teng alun-alun. Terus kula ditangklet di Kalimake bakul kopi sing ndamel kudung ndek niku lho. Nggih to. Sing mambengi kae lho. Nggih to jenengan. Niku lha ditangkleti lho. Anu Mbak, sampeyan ndek nani golek silian anu ya wis olah ya dingin bayar anake arep kok seragam ngoten. Ora oleh mak sapa sing percaya aku nek kono dhewe yo nyewa ngoten. Oh berarti duk rezekine sampean, mau nek kene Gusti ya dum rezeki ngono. Nyuwun jajal sampean ana mbok menawa maksudnya njaluk piye solusine anu kok menawa di kayak solusi kan ngoten. Ngono jare anu. Seragam damel apa? Damel SD kali SMP. Oh, siapa yang SMP? Ini Oh, ini SMP. Kalau ini SD. Sampean mau pinjem buat? Nah kan kemarin kan kayak boleh pinjaman nggak ada. Kayak di sana kan uang 100 juta seharinya 10.000. Oh, sehari 10.000. 10.000. Kalau 1 juta kan 100. Oh. Tapi itu buatan enggak bukan bunga bukan ya, bunganya saja 100.000. Kalau belum bisa mengembalikan 1 bulan yo 100.000 kali 1 bulan. Tapi uangnya yang 1 juta tetap utuh 1 juta. 1 juta. Itu kalau di agama kita haram seperti itu. Saja boleh. Jadi itu mereka haram. Tapi yang namanya mau buat sekolah ya, kepepet sebabnya ya. Tapi benar-benar kepepet larang ya haram. Gitu. Terus kemarin sempat mau pinjam, tapi tidak boleh sama orangnya. Kenapa tidak boleh? Nah gitu Gus, sama nyewa orang so bayar anu gitu loh. Saya kok dinyek ngono Pak. Tambah terus pengganti kan terus ngamen ngoten. Oh, kerjaan sampean ngamen. Iya. Ayahnya kemana? Ayahnya udah nggak ada loh, Gus. Oh. Kalau ibu di rumah sama siapa? Sama anak saya. Sama anak. Iya. Cuma 2 orang sama waktu kerja ya sekolah saya baru kerja. Kan kalau rumah saya sendiri kan udah saya jual Gus. Buat berobat anak saya yang pertama. Yang nomor 1 kan dulu kena radang otak, kejaran radang otak di Budrayu. Umur 3 bulan. 1 bulan di Budrayu. Kayak kula tenggene niku Pak. Napa tanah kali ngoten niku lho. Numpang. Iya. Tahan saya. Terus suratnya di Budrayu masih ada sekarang.
penting sehat gitu. Kalau yang ini masih kemarin keluar dari Siti Khadijah. Kenapa? Lambung. Lambung. Kemarin nih? Masih kemarin itu lambung. Yang penting tetap disyukuri karena ada nikmat Allah yang lainnya yang masih banyak untuk bisa kita syukuri. Nikmat sehat kita, nikmat nafas, masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Oke, insyaallah nanti kita bantu ya. Tapi bantunya nggak di sini, nanti saya ke sana. Nanti saya ke sana, nanti kita ke sana sama tim nanti ya, insyaallah. Biar tepat sasaran itu. Biar tepat sasaran. Insyaallah nanti saya ke sana. Saya ingin tahu secara langsung nanti. Iya. Iya. Insyaallah. Buat beli seragam ya. Insyaallah nanti kita ke sana. Hari ini hari apa itu? Selasa, Rabu, Kamis insyaallah. Bisa Rabu ya? Kamis insyaallah nanti saya kunjungan. Jadi sampean tahu kalau saya sudah keluar dari penjara itu, dari itu ibu-ibu ya celkop itu. Yang tua tuh. Iya. Oke. Orangnya pendek tuh, pakai kerudung. Enggak apa-apa karena ya ini jalan Allah. Itu memang saya sendiri merasa kalau yang kemarin itu ada kejadian kayak gitu mungkin cara dakwah kita kurang tepat itu. Ya walaupun nggak salah mungkin kurang tepat itu, makanya perlu untuk diperbaiki. Makanya saya kemarin keluar dari tahanan itu saya menyampaikan bahwa mungkin cara dakwah saya kurang tepat. Jadi saya rubah supaya lebih tepat, lebih baik gitulah. Dari yang kemarin mungkin dakwahnya secara sofistik, mistik gitu. Mungkin juga kita juga dakwahnya lewat sosial itu, karena kalau sofistik itu yang gaib itu memang sudah disampaikan oleh Kiai saya bahwa suatu hal yang mistik atau yang gaib itu yang bisanya kita rasakan terus kita ceritakan atau kita sampaikan atau kita visualisasikan ya nanti akan banyak perdebatan itu. Karena sesuatu hal yang gaib itu kan bisanya kita rasakan, tapi kalau kita ceritakan nanti pasti akan dianggap edan gitu. Nah makanya dari situ, karena memang saya senang dengan dunia spiritual, dengan dunia gaib ya mungkin akan tetap, tapi dengan konsep yang berbeda, seperti kegaiban-kegaiban yang bersifat batiniah seperti gangguan dalam rumah atau mungkin gangguan-gangguan dalam usaha itu mungkin akan saya dakwahkan tetap gitu. Tapi untuk yang bersifat personal seperti orang yang nggak suka sama saya atau di pesantren mungkin nggak akan saya upload di media sosial gitu. Kembalilah ke seperti saya dulu, bahwa dulu kan saya juga terjun di dunia spiritual itu berawal dari dzikir ya. Dari dzikir itu akhirnya banyak orang yang minta tolong itu ya, seperti ya gangguan dalam rumah dan lain sebagainya. Awalnya kan dulu seperti itu ya, kembali saja seperti itu gitu. Itu. Alhamdulillah ya kemarin kan sudah divonis bebas kan, intinya tidak bersalah kan. Begitu, tidak bersalah. Terus ini panjenengan kesini itu ya nggak ada jeleknya. Mungkin akan ada sebagian orang yang beranggapan orang kok minta-minta itu. Tapi kalau buat saya
ya dimintain tolong orang itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Selagi kita mampu ya saya bantu, kalaupun saya nggak mampu ya saya juga nggak akan menghina. Kalau saya nggak mampu ya saya bilang belum ada gitu. Kalau saya ada ya saya bantu gitu. Karena menurut saya ya rezeki itu untuk dibagi-bagi gitu. Yang nggak, walaupun nggak semua orang bisa saya bantu, saya juga membantu orang menanyakan ke dalam diri saya sendiri, karena hati itu nggak bisa dibohongi. Kalau memang orang ini, loh Pak Pur ini anak saya, santri saya, lurah pondok dulu, yang ikut sama saya udah lama, maksudnya setahunan lah. Dia ini lulusan mana teman? Ploso ya, pondok Ploso. Biasanya kalau ada orang yang datang, terus kan banyak toh orang yang datang ke sini tuh mau pinjam uang, ya kan, suruh bayar utang, ya kan, datang minta uang katanya nggak bisa pulang gitu. Intinya yang nggak nyambung dengan hati, karena hati itu nggak bisa dibohongi. Dan kalau hati itu kan tempat kita nyambung dengan Gusti Allah, banyak penting untuk memperbaiki hati. Saya nggak tahu kenapa tadi itu saya sudah ngomong sama Umi itu, yang aku tak keluar dulu ya gitu. Terus sempat cium tangan tadi, terus saya itu mau keluar. Saya mau keluar baru di depan, baru mau jalan. Ali sudah siap-siap itu. Tiba-tiba Pak Pur namanya ini bilang sama saya, "Pak, ada tamu yang mau menghadap gitu." Gitu kan, terus anak yatim gitu. Kalau memang Allah nggak berkehendak, itu biasanya beliau sendiri udah menghalangi. Jadi beliau sendiri itu, anak-anak saya itu alhamdulillah menurut saya itu punya hati yang jernih lah. Jadi ketika ada sesuatu hal yang memang nggak pantas untuk saya lakukan, itu beliau sendiri sudah menghalangi itu. Tapi ketika memang pantas untuk kita bantu gitu, ya alhamdulillah anak-anak saya ini ya, karena memang ya anak-anak saya ini selalu saya didik untuk memuliakan tamu gitu, karena hanya orang yang mulia yang bisa memuliakan orang, dan hanya orang hina yang akan menghina orang lain, seperti itu. Insya Allah nanti kita bantu semampu kita, tetapi memang metodenya nggak langsung dibantu gitu. Nanti saya datang ke rumah jenengan, ya saya lihat tempat jenengan, karena rezeki yang saya punya saat ini, yang masih tersisa saat ini, itu juga pemberian dari orang, entah itu dari usaha saya atau dari orang-orang yang datang ke sini. Biarkan orang-orang yang memberikan rezeki sama saya dan nanti saya berikan ke panjenengan itu tahu bahwa rezekinya saya berikan ke panjenengan, seperti itu. Mungkin ini mau dinong, doa. Sekarang tak kasih ongkos dulu, terus nanti insya Allah kalau Allah kasih waktu, nanti saya tak ke rumahnya jenengan gitu. Iya Pak Pur ya. Dan catat alamatnya. Ya, walaupun saya sudah merasakan, dan insya Allah melalui dengan hati saya tahu kalau jenengan memang benar-benar membutuhkan, kalau jenengan itu orang yang memang pantas untuk ditolong gitu. Tapi yang jelas ya semuanya yang menolong itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai perantara saja. Insya Allah nanti kita bantu lebih dari apa yang jenengan minta gitu. Nah, tadi Pak Pur bilang sama saya paling minta 100 lah, kita nanti tambahin dah. Insya Allah siang mau sampun mriki Pak. Kepanggih kula pas resik-resik teng gudang mriku. Ajenge mepeten tutup. Pas ajenge meterne iki ngamen.
Niku kan gini ngamen asal sekawan dosa. Dapat berapa? 40. Bane Oh, medhos. betul. Bane jaman ambil lepan wau medhos. Iya. Atau mau ndak? Nek riyen saged ngaji. Lah niki won nyuwun nomere Mas Eno bojo men nyuwun nomere Mas. Kul enek acarane kene aku melu yo Mas ngono. Bojo ale niku wau lho. Nggih. Mas niku wau lho. Tulis Nggih. coba Diparingi kali Mas. Kul aku melu yo Mas. Kan riyen Saya punya tentunya. Dungdungnya. anu itu lho kok terbangan. Nggih. Oh, di dungdungnya. Remen mainan hadroh demen. Gus nangis Gus, nangis kan mulu nangis malah. Sing rekam malah nangis ya. Tidak apa-apa, insyaallah kita bantu. Yang penting kalau kita bisa bantu ya kita bantu, kalau nggak bisa bantu ya jangan menghina gitu aja. Insyaallah. Kalau saya malah gini Gus, suka kalau Gus mau ke rumah saya, bangga suka saya. Ayo, Kan tahu apa adanya saya gitu loh. Lah iya. Malah suka saya. Kancane lah iya sesuk. Nggih. Gitu Pak. Nggih. Malah kalau niki seneng, remen. Nggih. Ngoten. Tahu pasti kondisi Nggak panjenengan. nggih, malah remen kula malahan niku. Ya ini juga sebagai biar pembelajaran begitu di masyarakat itu bahwa nggak semua yang datang langsung dibantu kan begitu. Nggih. Kita juga ya setidaknya subscriber lover saya itu juga biar tahu Iya. begitu dan bisa memberikan sebuah edukasi. Tapi kontrakannya dekat sawah lho Gus. Tidak apa-apa. Saya dulu mati tidurnya di Rosokan. Gitu. Sampun dangu kontrak teng mriku. Sampun Pak, Sampun. sampun. Dan salah tuh sawan. Nggih. Pak Rumiyin dan kula nu nganu Pak, napa niku? Kandang Oh kandang. wedhus. Nggih. Kula namun sak ya. Nek mboten gadah tempat tinggal kalau dadose namun kula napa niku sak wontene napa Pak napa niku? Nggih. Nggih. Buat ongkos buat beli jajan permen. Nanti Apa sampai niku? Saking esbes ngoten Pak. Nggih. Nggih namun Oh, dulunya kandang kambing. Kandang kambing nggih. Nggih, insyaallah nanti kita ke sana. Sekaligus ini ya, tak berikan ya, Amit ya. Tak sampaikan juga sekaligus saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk doanya, dukungannya semua subscriber lover saya dimanapun berada, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah berkat doanya panjenengan, termasuk ya doa-doa panjenengan iki lah. Karena saya yakin kebebasan saya itu juga doa dari panjenengan semuanya, terutama nggih dari saudara-saudara kita yang seperti panjenengan ini. Karena memang doa orang-orang seperti panjenengan ini insya Allah lebih cepat dijabah daripada saya. Mungkin malah sebenarnya harusnya saya yang minta doa ke panjenengan, bukan panjenengan yang minta doa ke saya. Karena orang yang berjuang, apalagi janda seperti panjenengan ini yang berjuang untuk anaknya, itu sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih dekat daripada orang yang beribadah yang lainnya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua subscriber lover saya. Ini tadi nggak sengaja lo ya, serius lo ya, nggak sengaja lo. Wallahi nggak sengaja. Jadi saya juga sebenarnya ya
belum pengen muncul di media sosial, tapi ya Allah ngasih jalan seperti ini, ya wis lah, ya tidak sengaja. Ini mohon maaf Bu ya. Jadi sekaligus saya menyampaikan terima kasih matur suwun atas doa dari panjenengan semua, subscriber lover saya. Alhamdulillah berkat doanya panjenengan, sekarang saya bebas. Mohon doanya semoga nanti ke depan bisa jadi lebih baik lagi, dijauhkan dari segala musibah dan segala bala. Mungkin banyak yang bertanya sih, apa sih yang membuat saya paling sedih? Sebenarnya semua hal yang terjadi itu saya nggak ada yang membuat saya sedih. Semuanya saya yakin yang menjadi keputusan Allah itu yang terbaik, dan apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik. Cuman ujian yang paling berat itu adalah ketika saya mendengar bahwa anak-anak saya, bahwa santri saya itu dipulangkan. Itu yang paling membuat saya paling sedih. Kenapa? Karena saya berjuang, ya, saya dihina orang saya tetap tenang, ya, saya dicaci orang saya tetap tenang, begitu. Karena saya berkeyakinan bahwa saya melakukan itu untuk santri-santri saya supaya bisa tetap mondok, tetap bisa ngaji, gitu. Saya tidak masalah saya membuat sebuah visual ataupun dakwah itu harus dihina orang, begitu, harus dicaci orang, nggak masalah buat saya. Karena di dalam Thorekoh Malmatiyah itu, ketika seseorang benar-benar ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus mau dihina oleh manusia. Cuman jujur ya, yang paling berat itu adalah ketika santri-santri saya yang saya perjuangkan itu harus dipulangkan. Itu yang paling berat sebenarnya dalam. Jadi pertama saya ditahan itu, saya masih tertawa senang, masih senyum gitu. Terus dihujat orang juga saya masih senang gitu. Tapi ketika mendengar kabar kalau anak-anak saya yang saya perjuangkan itu, karena gini, cerita kopot atau cerita yang nggak berguna. Jadi karena gini Pak Pur, jadi saya itu dari kecil, jadi ayah saya itu kan guru ngaji kan, saya sering diajak keliling naik sepeda motor dari desa ke desa itu kan, ngulang ngaji itu di Lampung sana. Kalau setelah selesai ulang ngaji itu jam 7 ketika saya pijiti itu, kalau saya dulu kan sering pijitin orang tua, kalau anak kampung kan gitu, itu selalu beliau itu cerita tentang kegiatan beliau di pondok. Dulu ayah saya mondok di daerah Ngawi, di Paron sana. Beliau itu bercerita ketika di pondok itu banyak sekali keindahan dan kenikmatan lah. Ketika di pondok itu ada banyak pengalaman yang beliau ceritakan, itu sangat menarik giroh saya, semangat saya, termasuk dalam hal ilmu hikmah. Beliau menceritakan bagaimana ketika ada seorang santri anak lurah yang ketika itu mondok di pondok, beliau hanya nyuci sandalnya kiai. Lalu ketika itu bapaknya datang marah-marah, terus tanya sama abah yainya, kenapa anakku di sini kok jadi pembantu? Terus abah yainya bilang, loh saya loh tidak nyuruh, anak jenengan sendiri yang melakukan itu. Terus akhirnya anaknya itu datang, terus tanyalah ke bapaknya itu, Pak, jenengan memondokkan saya itu karena apa? Ya supaya zaman itu ben pinter itu. Terus anaknya itu jawab, oh tak dipikir, kalau pikir niku jenengan itu mondok niku kula niku kersane berakhlakul karimah gitu. Dan jenengan ngarep niku kula berakhlak, insyaallah kula teng mriki sangat terdidik untuk berakhlakul karimah. Tapi lan jenengan pengen kula pinter nggih mboten napa-napa, sebab dari akhlak itu nanti akan menarik ilmu gitu.
menjadi pondasinya ilmu. Akhirnya anak ini ku tangkal oleh bapak jenengan pengen kula ngaji nopo ngaten. Akhirnya semua kitab, mulai dari kitab Samsul Ma'arif, dari kitab Hikam, dari kitab semuanya lah diambil lah. Terus beliau itu, bapaknya suruh megang kitabnya, beliau itu ngaji tanpa harus membaca, seperti itu. Jadi banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh ayah saya itu ketika beliau itu dulu mendidik saya. Nah ketika itu kan saya masih kecil ya, masih SD, saya masih ikut sama beliau ke sana ke sini gitu, sehingga saya itu pengen mondok. Terus beliau itu menyampaikan, nanti jenengan kalau besar udah selesai lulus sekolah dasar, nanti jenengan tak pondokkan di Jawa Timur, insya Allah nanti di Lirboyo kayak gitu. Pokoknya nanti dipondokkan lah gitu. Waktu saya di Lampung, nah kersane Gusti Allah, waktu saya kelas 5 SD, sudah hampir kelas 6 mau lulus, itu ayah saya sakit gitu loh. Ayah saya sakit, sehingga jangankan untuk mengirim saya ke Jawa Timur gitu, untuk makan saja kesulitan. Jadi waktu itu ibu saya harus mencari nafkah, beliau harus jadi pembantu rumah tangga. Nah sama persis kayak tadi malam pas saya keluar dari tahanan, ini saya menceritakan tadi, saya keluar dari tahanan, nggak tahu kenapa saya itu nggak pengen naik mobil, saya itu pengennya jalan kaki gitu loh. Terus nggak tahu kenapa hati saya itu ketarik banget, kepengen ngebeli orang yang jualan tahu bulat. Bisa main tahu dah? Tahu bulat. Nah dari situ tak borong semua itu, tak borong semua. Terus yang jualan itu tak tanya, ini berapa semuanya gitu. Terus beliau bilang, ini bukan punya saya cuman kerja gitu. Loh sampean kok cuman kerja? Oh saya itu masih sekolah katanya gitu. Terus sekolah kok kerja? Ayah saya itu kena stroke katanya. Terus ibu saya terpaksa harus kerja ke luar negeri, itu pun belum ada kabarnya gitu. Ini pun juga insya Allah saya cari nanti, insya Allah nanti saya bantulah, kita datangi ke rumahnya. Hampir sama kayak saya gitu. Jadi dari situ Pak Pur, yang selama ini kan saya nggak pernah cerita. Intinya karena saya dulu itu pengen mondok, tapi tidak bisa mondok gitu intinya ya. Nah makanya sekarang ini ketika saya sudah besar, walaupun saya nggak punya harta, tapi saya punya tenaga, saya bekerja keras, saya berusaha bagaimana supaya orang-orang yang tidak bisa mondok itu tetap bisa mondok walaupun tidak punya uang, seperti saya dulu. Jadi saya dari dulu itu bekerja untuk membangun sebuah pondok pesantren. Saya mencari orang-orang yang ikhlas, yang mau membantu saya, seperti panjenengan, seperti Pak Hali, alhamdulillah, untuk membantu saya mendidik anak-anak gitu, untuk membantu saya mendirikan pondok. Walaupun saya nggak bisa ngaji, tapi saya cukup menjadi pekerja saja, menjadi donatur saja. Wong semua yang ada di sini itu semuanya sudah bukan punya saya gitu, semuanya sudah saya hibahkan ke Abah Yai gitu, dan saya pasrahkan ke beliau untuk monggo digunakan untuk pondok pesantren gitu. Jadi pengurusnya itu, jadi kalau ada yang bilang nggak bisa ngaji kok bikin pondok, yuk saya itu kan hanya donatur, saya hanya punya tenaga, punya rezeki, dan saya serahkan ke kiai gitu, pengurus. Nah pengurusnya itu Pak Yai Syaifuddin Rohman, ketua MUI Blitar, seperti itu gitu. Jadi intinya yang membuat saya sedih selama ini adalah hanya satu saja, ketika anak-anak itu harus dipulangkan gitu. Apalagi anak-anak yang mondok di sini kan bukan orang mampu, orang susah semua. Terus anak-anak yang di sini kan anak-anak jalanan, ya
amit ya bahasanya kayak jenengan seperti ini. Saya dulu juga anak jalanan, dan ada juga yang pengedar narkoba gitu, yang akhirnya alhamdulillah bertobat terus di sini itu. Pokoknya di sini itu ya yang unik-unik kayak gitulah. Tapi ya enggak apa-apa. Mungkin kemarin itu ada yang belum pas, entah itu mungkin ada apa sayanya yang kurang fokus sama santri-santri, sama anak-anak saya di sini, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ya walaupun saya bekerja untuk santri saya, teman, mungkin Allah itu pengennya walaupun tak uang rezeki dari sini kan ya udah ada toh, udah ada di sini ya. Mungkin Allah itu pengennya itu saya itu walaupun hanya sunatur itu, tapi ya diurusi tenanan gitu loh. Maksudnya sering-sering dek pondok gitu, entah ikut ngaji sama Abah Ali, ikut sholat malamnya, terus istiqomah puasanya. Alhamdulillah selama ditahan di sana itu ibadahnya bisa istiqomah 5 bulan, terus puasanya nggak pernah putus. Alhamdulillah gitu. Itu saja sedikit cerita saya. Ini kebetulan tidak disengaja, jadi mohon maaf mungkin banyak hal yang nggak pas. Tapi mohon maaf ya Bu, saya jadi masuk ke YouTube ini jadi konten buat saya ya. Sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf. Sing mana bacanya di TV. Kak gambarnya. Gambar itu sih mau. Gambar kayak gitu mau. Purun. Iya wis. Nanti diambilkan foto sama kaos saya ya. Ini sampai ndak keberatan guys, saya masukkan di YouTube ya. Enggak ya, betul. Kalau keberatan nggak saya upload. Tadi juga ada tamu yang datang bawa sepeda gitu, terus beliau intinya ya senang dengan saya pulang, terus ya sama kayak jenengan intinya katanya orang susah gitu loh. Tapi kan tadi nggak mau diupload ya nggak kita upload itu, karena saya itu nggak pernah berniat untuk amit bahasanya orang kok di konten itu, enggak. Saya itu niatnya berdakwah ya, memang kegiatan saya ya saya sampaikan ke masyarakat kalau memang baik ya semoga menjadi kebaikan kayak gitu. Bukan memang semua kegiatan saya, memang saya ini YouTuber kan, jadi semua kegiatan saya ya direkam gitu. Yang jelas ya saya mohon maaf untuk semua subscriber saya kalau selama ini mungkin ada tontonan ataupun tayangan yang tidak sesuai dengan apa yang jenengan harapkan gitu. Karena memang kalau menurut saya dakwah itu ada yang dengan ucapan, ada yang dengan visualisasi gitu. Kalau dulu zaman wali itu dengan wayang, ya sekarang zaman modern itu dengan film lah seperti itu. Lagi-lagi sekali lagi nggih, mohon maaf. Nggih, insyaallah nanti untuk beli seragamnya beliau ya, yang kalau tadi dengan cerita harus pinjam sama orang, bahkan sampai mau pinjam ke rentenir itu nggak dipercaya, nggak dikasih karena nggak percaya. Insya Allah dengan izin Allah nanti saya bantu ya, dan insya Allah saya nanti bantunya nggak tanggung-tanggung gitu. Memang kontrak saya sama Gus. Ke sana mah iya senang. Iya, Bisa tahu sendiri gitu. Ya mungkin juga saya izin ke lingkungan, kan nggak mungkin nyelonong tempat ke desa orang tanpa izin. Saya nanti izin ke perangkat desanya, terus nanti saya tak ke panjenengan gitu. Ibu harus bangga, nggak usah malu, malah saya dengan panjenengan itu masih mulia jenengan. Panjenengan bekerja dengan keringatnya sendiri, sampai bekerja dengan halal untuk anak-anak, untuk keluarga, itu menurut saya suatu hal yang sangat-sangat bisa dibanggakan, malah lebih mulia jenengan dari saya. Intinya sehina-hinanya orang itu saya,
dan saya juga mohon maaf untuk panjenengan semuanya, subscriber lover saya. Semoga kita semuanya menjadi saudara, seduluran, selawas ngulasi Gusti Allah. Semoga kita jadi sedulur Bung ya, selawas baik di dunia maupun di akhirat. Mohon doanya, dan juga saya mohon maaf kalau banyak kesalahan yang mungkin saya lakukan gitu. Ini terpaksa harus masuk media gitu. Tapi kalau jangan nggak pernah ya nggak apa-apa. Kalau berkenan ya alhamdulillah bisa menjadi dakwah bahwa seorang janda sama jenengan itu pun juga punya harga diri. Ketika anaknya mau diminta orang nggak sampai kasih, itu luar biasa jenengan itu ya, membesarkan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipakai coba. Ini juga Amit nggak niat promosi nggak loh ya, demi Allah loh ya. Tadi tiba-tiba beliau minta foto jalan Allah kayak gitu, sehingga harus muncul lagi di YouTube ini kaos saya ini. Saya memang ya jualan kaos Bu, saya jualan kaos itu ya, saya hasilnya juga saya berikan ke orang yang membutuhkan gitu, untuk anak-anak santri juga. Pakai nggak apa-apa. Tak pakai sini, bisa nggak? Mit ya. Nanti kalau kurang besar kasih lagi. Tadi kan minta fotoku, kemarin lihat itu di sana ada fotoku itu. Sekarang sampai nggak cuma tak kasih foto, tak kasih kaos. Oh tenan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah punya tas? Enggak. Sepatu? Enggak. Belum punya? Itu pilih sekolah? Ada tapi udah. Ada tapi udah jelek. Layak pakai. Tidak apa-apa, nanti insya Allah kalau tumbasin nanti nggih. Sepatu, tas, sepatunya ada? Ya sudah jelek. Sudah jelek. Ukuran berapa? Sepatu ini ukuran piro? 40. Hampir sauna aku ya, tak sikilku ya. Kalau ini sekolah enggak? SMP. Oh, kelas 1 SMP ini. Aku baru masuk. Oh, baru masuk. Allah sallallahu. Iya, saudaraku semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kedatangan saudara kita, orang-orang mulia yang memang pantas untuk kita muliakan, dan beliau-beliau ini adalah seorang pejuang yang insya Allah menjadi inspirasi buat panjenengan semuanya. Oke. Mohon maaf kalau seolah-olah saya kayak apa ya, orang susah kok gitu kan, tapi ini tadi tidak disengaja ya, tidak disengaja, tidak disengaja, mengalir saja apa adanya. Nah, sesuatu hal yang dari hati akan sampai ke hati. Untuk semua subscriber lover saya, sehat, semangat, terima kasih doanya, alhamdulillah. Doanya panjang semuanya. Sekarang saya sudah ada di sini. Saya di sini untuk panjenengan semuanya. Saya ada di sini untuk panjenengan semuanya, subscriber lover saya. Terima kasih doanya. Saya juga mengucapkan terima kasih alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan ke saya, ke kita semuanya. Masih terlalu banyak nikmat Allah yang bisa kita syukuri.
Jadi jangan hanya karena satu hal hilang, satu saja hilangnya nikmat Allah lalu kita menghilangkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Jangan, karena la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena maksiat yang menghambat datangnya rezeki, datangnya jodoh, datangnya kebahagiaan, datangnya kenikmatan, itu satu, yaitu kufur, yaitu orang yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Ingat, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur pasti akan Allah tambahkan. Ini Allah sendiri yang berbicara, bukan saya. Dan siapa yang kufur, ingat bahwa insya Allah itu sangat penting. Ingat, beliau ini aja bersyukur kok, jalan kaki dari sana ke sini. Ibu nggih. Tapi dari sananya ke sini. Nggih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk orang tua saya. Doanya luar biasa, doa orang tua itu Masya Allah. Ibu saya yang setiap malam bangun malam doakan saya terus. Dan terkhusus juga terima kasih untuk istri saya. Subhanallah, saya sangat bersyukur sekali punya istri seperti panjenengan. Ini mumpung orangnya nggak ada, saya ngomongnya. Kalau ada nih saya nangis soalnya. Terima kasih, saya orang yang hina laki-laki seperti saya itu sangat beruntung sekali punya istri seperti panjenengan. Terima kasih istriku. Dan juga terima kasih untuk semua santri-santriku, semua anak-anakku, matur suwun. Untuk panjenengan yang mungkin saat ini tidak di sini karena dipulangkan, tidak apa-apa. Kita tetap sambung doa dan doain apa nanti insya Allah akan bangun pondok di Gunung Sunan Bungkuk. Jadi insya Allah nanti apa juga akan bangun pondok yang di Sunan Bungkuk. Insya Allah bisa di sana. Dan juga tentunya saya mengucapkan terima kasih sekali untuk semua doanya subscriber lover saya, dan saya mohon maaf untuk guru-guru saya, untuk kiai saya, dan terima kasih juga untuk doa-doa beliau. Bu, kandung sana bu. Oh tenan. Ojo nisuan. Solawatan. Hatinya biar tenang. Allah Akbar. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah kemarin kita divonis bebas, tidak bersalah, tapi untuk YouTube kita memang dikembalikan nanti, nunggu waktu, masih ada prosesnya itu yang harus dilakukan. Untuk sementara kita di channel Bahdin 2 ya. Kita di channel Bahdin 2. Oh siap loh, ini saya lihat ya. Subscribe. Amin. Terus amin. Diberi panjang umur. Amin. Seneng. Ketemu saya seneng. Peluk dulu no. Peluk dulu. Oh, gitu. Imut deh. Iya pun. Isu milik roh Jawa nih sini. Jawabannya seneng gitu ya. Sering-sering kesini ya. Nanti tak siapin tempat kita podcast yang nyaman gitu ya. Kita ini tadi nggak sengaja. Nanti jalur nomor gimana loh? Oh jalur nomor. Minta nomor masih itu. Oh kan Pak, ini minta ke anakku ini, ke ini waktu saya. Gini, aku minta nomor ya mas, aku lek aja di sini ngaji anu turun. Terus kalau enggak acara ngaji itu pengen tumut, motor acara anu tumut. Di sini tak sekolahnya mau, sama di sini, ya. Jadi anak saya, ya kayak ini,
kayak Pak Pur ini. Purnomo. Terus nanti sampai di sini tak sekolah no. Sekalian sekolah juga harus ngaji. Mau? Insya Allah, alhamdulillah. ketemu nggak ketemu awak. Gak ketemu nangis ya. kuliner dalam. Kok bisanya ikut ngamen? Iya. Kadang kalau pulang sekolah no, ngamen sendiri bawa gitar kecil gitu loh. Kalau yang anu di jalan pas di sini Lodoyo setiap harinya. Ngamen pakai kaosku. Nanti kalau dihujat orang, ya kalau mamanya nggak kuat dibuang aja kaosnya. Ya namanya orang itu ada yang suka, ada yang enggak. Gitu. Kalau enggak dipakai pas di rumah aja. Kalau lagi keluar jalan-jalan ikut kerja ibunya ngamen, jangan dipakai. Engko dilolok nih wong gua lah. Ngamen biasanya nyanyi lagu apa? Dan itu lagu sembarang itu. Nanti lagunya pakai lagu Sholawat Muridat ya, dan banyak rezekinya ya tak? Hafal enggak Sholawat Muridat? Boten. Dari kapal? Nanti dihafal oh, ya. Oke, bagus. Gimana? Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf ini buah piye ceritanya apa adanya aja benar. Intinya dari hati sampai ke hati. Terima kasih untuk semua subscriber lover saya. Insya Allah nanti akan saya adakan temu kangen lah. Temu kangen. Nunggu waktu yang tepat nanti saya kasih tahu tanggalnya. Yang penting terus ikuti aja channel YouTube Baden 2 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih nggih. Makan dulu, minum dulu.